Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi sama Bu Feni dalam pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai aturan luas segitiga. Adapun standar kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah dengan menggunakan perbandingan fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menggunakan sifat dan aturan tentang fungsi trigonometri, rumus sinus dan rumus kosinus dalam pemecahan masalah. Yang kedua, melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. Indikatornya adalah yang pertama, menghitung luas segitiga yang komponennya diketahui. Kemudian yang kedua adalah menghitung luas segi banyak tertentu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan ya, setelah kalian belajar tentang materi ini, kalian dapat membuktikan rumus luas segitiga. Yang kedua, menghitung luas suatu segitiga. Dan yang ketiga, menghitung luas segi banyak tertentu dengan menggunakan rumus luas segitiga. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita tentang menghitung luas segitiga. Perhatikanlah segitiga di samping ini, segitiga ABC. Dengan BC merupakan sisi A, AB merupakan sisi C, dan AC merupakan sisi B. Dalam rumus aturan luas segitiga ABC, maka segitiga ABC ini memiliki rumus, yaitu yang pertama adalah luas sama dengan setengah dikali sisi A dikali sisi B dikali sin C, atau bisa juga luas sama dengan setengah dikali sisi A dikali sisi C dikali sin B, atau bisa juga luas sama dengan setengah dikali sisi B dikali sisi C dikali sin A. Bagaimana pembuktiannya? Ayo kita coba buktikan bersama-sama ya. Pertama, kita gambar dulu segitiga ABC dengan AB merupakan sisi C, BC merupakan sisi A, dan AC merupakan sisi B. Setelah itu kita tarik garis tinggi dari C ke D, yaitu apa? Kalian ingat, garis tinggi adalah garis yang ditarik tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Di sini kita kasih nama titik D, sehingga CD merupakan garis tinggi dari segitiga ABC. Pada segitiga ABC ini kita memiliki dua buah bangun yang segitiga yang kongruen. Yang pertama segitiga ADC dan segitiga BDC. Nah, untuk menghitung luas segitiga ABC, kita pernah tahu bahwa luas suatu segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali luas alas dikali tingginya. Di sini alasnya adalah AB, maka luas segitiganya adalah sama dengan setengah dikali panjang sisi AB dikali panjang sisi CD. Tadi kita sudah belajar bahwa pada segitiga ABC ini terdapat dua buah segitiga yang kongruen, yaitu segitiga yang sama dan sebangun, segitiga ADC dan segitiga BDC. Nah, kita ambil salah satunya saja ya. Sekarang kita perhatikan segitiga ADC. Pada segitiga ADC, sin A yang kita tahu bahwa rumus sin A adalah sin demi sisi depan dibagi sisi miring, berarti sin A sama dengan CD dibagi miringnya, yaitu AC. Nah, karena yang kita butuhkan adalah CD untuk mencari luas segitiga, karena kita belum tahu CD-nya, tinggi segitiga itu, maka CD akan kita ubah menjadi sama dengan sin A dikali AC.
Nah, dari rumus umum segitiga ini tadi dan kita dapat persamaan bahwa CD sama dengan AC dikali sin A, maka dapat kita peroleh bahwa luas segitiga ABC itu adalah setengah dikali alasnya AB dikali tingginya CD. Kemudian kita substitusikan CD-nya yang tadi AC sin A, maka luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AB dikali AC dikali sin A. Kita tahu bahwa AB tadi adalah sisi C dan AC-nya adalah sisi B, maka luas segitiganya dapat kita sederhanakan menjadi setengah C dikali B sin A, atau luas segitiga sama dengan setengah B dikali C sin A. Bagaimana? Tidak sulit bukan untuk membuktikannya? Nah, sekarang bagaimana kalau kita memandangnya tadi bukan pada segitiga ADC, tapi kita memandangnya pada segitiga BDC. Maka yang berlaku di sini adalah sin ini, karena besar sudut B akan sama dengan besar sudut B ini ya, berarti kita maaf ya, bukan besar sudutnya sama ya. Kebetulan ini gambarnya sama. Maksudnya di sini kita akan menggunakan sudut B, berarti kita akan menggunakan sin B. Karena luas segitiga tadi kita sudah tahu bahwa luas segitiga ABC itu rumusnya secara umum adalah setengah luas panjang alas dikali tinggi segitiganya. Di sini panjang alasnya sudah diketahui C, namun yang belum diketahui adalah CD. Maka kita tahu bahwa dalam pembuktian tadi bahwa perbandingan trigonometri sederhana dikatakan bahwa sin B sama dengan sisi muka dibagi sisi miring. Berarti CD dibagi BC. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sederhana. Sehingga kita dapat adalah luas segitiga ini pada segitiga BDC ini, maka kita dapat bahwa panjang tinggi segitiga ABC ini CD-nya adalah CD sama dengan BC dikali sin B. Nah, sehingga dari persamaan yang ini tadi 3 dan 4 ini kita dapat simpulkan bahwa luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali AB dikali BC sin B. Tinggal kita masukkan lagi berapa AB tadi merupakan panjang sisi C dan BC merupakan panjang sisi A. Maka luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali sisi C dikali sisi A sin B, atau sama dengan setengah AC sin B. Cara menghitung luas segitiga ABC bisa juga kita tidak mengambil garis tinggi dari C. Sekarang kita putar segitiga kita menjadi seperti ini. Jadi ACB. Berarti kita akan tarik garis tinggi dari titik B ke sisi AC. Dan kita kasih namanya misalnya E. Berarti garis tinggi sisi segitiga ACB ini adalah BE. Tadi kita sudah belajar bahwa untuk menghitung luas segitiga secara umum rumusnya adalah luas segitiga sama dengan panjang setengah dikali panjang sisi alas dikali tingginya. Berarti setengah dikali AC dikali BE. Dengan cara yang sama tadi, seperti langkah 1 dan langkah 2 tadi, kita di sini memiliki dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga AEB dan segitiga CEB. Karena dia merupakan ini adalah segitiga sama kaki ya. Apakah ini berlaku untuk segitiga sembarang? Iya. Berarti kita tidak memiliki dua segitiga yang kongruen, tapi kita bisa menggunakan aturan perbandingan trigonometri sederhana. Berarti tadi kita sudah dapat untuk pakai sudut A dan sudut
B. Sekarang kita akan gunakan sudut C ya. Jadi di sini menurut aturan perbandingan trigonometri sederhana, karena yang belum diketahui adalah tinggi dari segitiga ini, yaitu BE-nya, maka kita gunakan perbandingan trigonometri sederhana bahwa sin C sama dengan BE dibagi BC. Sehingga BE-nya kita dapat adalah BC dikali sin C. Nah, ini kita buat jadi persamaan ke-6. Dari persamaan 5 dan 6 dapat kita simpulkan bahwa luas segitiga ABC adalah setengah dikali AC dikali BE. AC-nya adalah alasnya dan BE adalah tinggi segitiga. Sehingga kita substitusikan bahwa BE adalah BC sin C, maka kita dapat bahwa luas segitiga ABC sama dengan setengah AC dikali BC dikali sin C. Dengan AC adalah panjang sisi B dan BC adalah panjang sisi A. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi bahwa luas segitiga ABC sama dengan setengah sisi dikali sisi B dikali sisi A dikali sin C. Atau kalau kita sederhanakan lagi menjadi luas segitiga ABC sama dengan setengah A dikali B sin C. Tidak sulit bukan? Untuk lebih mudah kalian memahaminya, mari kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi A-nya 4 cm, sisi B-nya 6 cm, dan sudut C-nya 30 derajat. Berarti kita bisa menggunakan rumus luas segitiga yang ada sisi A, B, dan sin ada C-nya. Berarti luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali sisi A dikali sisi B dikali sin C. Sehingga kita dapat bahwa setengah dikali 4 dikali 6 dikali sin 30. Sin 30 setengah, maka dapatnya adalah 12 dikali setengah sama dengan 6. Jadi, luas segitiga ABC tersebut adalah 6 cm persegi. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua ini dibalik nih. Luas segitiga ABC adalah 24 akar 3 cm persegi. Panjang sisi A 8 cm dan panjang sisi C adalah 12 cm. Tentukanlah besar sudut B. Berarti di sini ada dua kemungkinan, yaitu mungkin di kuadrat 1, 2, 3, atau 4 ya. Sekarang kita lihat rumus luas segitiganya apa? Ada sisi A, ada sisi C, ada sudut B. Berarti kita menggunakan rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali AC dikali sin B. Karena yang kita akan cari besar sudut B, maka kita ubah saja. Berarti menjadi sin B sama dengan luas segitiga dibagi setengah dikali AC. Baiklah, kita ulang kembali contoh soal kita ya. Tadi contoh soal kita tadi kan belum kita selesaikan. Maka kita lanjutkan contoh soal kita yang kedua. Tadi kita sudah dapat bahwa sin B sama dengan luas dibagi setengah dikali sisi A dikali sisi C. Maka kita dapat bahwa sin B sama dengan 24 akar 3 dibagi setengah dikali 8 dikali 12. Ini kita sederhanakan, setengah kali 8 dikali 12 menjadi 48. Maka kita dapat bahwa 24 akar 3 dibagi 48 hasilnya adalah setengah akar 3. Sehingga sin B sama dengan setengah akar 3. Kita ingat bahwa sin akan bernilai positif jika berada pada kuadran 1 dan 2. Maka infinitif sin dari setengah akar 3 adalah besar sudut B-nya adalah sebesar 60 derajat pada kuadran 1 dan B sama dengan 120 derajat pada kuadran 2. Nah, kita ingatkan kembali tentang rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga pada segitiga ABC tadi itu akan berlaku. Yang pertama adalah luasnya adalah
setengah dikali sisi A dikali sisi B dikali sin C, atau luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali sisi A dikali sisi C dikali sin B, atau juga menjadi luas sama dengan setengah dikali sisi B dikali sisi C sin A. Nah, kita lihat aplikasi rumus luas segitiga. Aplikasi dari rumus luas segitiga adalah rumus luas segitiga dapat digunakan untuk menghitung luas segi 4, segi 5, segi 6, dan segi banyak lainnya. Dengan kata lain, rumus luas segitiga dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas segi n dengan syarat n-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan 3. Kita lihat coba penggunaan luas segitiga. Nah, penggunaan luas segitiga dalam menyelesaikan luas segi n. Ini dalam bentuk parallelogram. Diketahui panjang pada jajaran genjang ABCD di atas diketahui panjang AB adalah 8 cm, AD 6 cm, dan sudut A 60 derajat. Berarti kita akan mencari luas paralelogram ini, luas jajaran genjang ABCD. Yang pertama, kita buat garis bantu dulu dari B ke D. Pada paralelogram ini terdapat dua buah segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABD dan segitiga CBD. Sudut A akan sama dengan besar sudut C. Panjang AD sama dengan panjang BC. Panjang AB sama dengan panjang DC. Sehingga kita akan cari dulu luas dari segitiga ABD. AD adalah panjang sisi B, AB adalah panjang sisi D, dan sin A. Menurut rumus luas segitiga yang sudah kita pelajari, maka untuk mencari luas segitiga ABD kita bisa menggunakan rumus setengah dikali panjang AB dikali panjang AD dikali sin A. Sehingga kita dapat bahwa luas segitiga ABD adalah setengah dikali 8 dikali 6 sin 60. Sin 60 itu kan setengah akar 3 ya. Kalau kita ubah ke dalam desimal sekitar 0,8660. Sehingga kita dapat luas segitiganya adalah setengah dikali 8 dikali 6 dikali 0,866. Sehingga didapat luas segitiganya adalah 20,784. Jadi luas segitiga ABD yang kita punya adalah 20,874 cm persegi. Karena paralelogram itu terdiri dari dua buah segitiga yang kongruen, maka di sini kita memiliki dua buah luas segitiga yang sama, yaitu bahwa luas segitiga BDC kongruen dengan segitiga ABD, maka luas segitiga BDC juga 20,874. Dengan demikian, luas jajaran genjang ABCD adalah sama dengan luas segitiga ABD ditambah dengan segitiga BDC menjadi 20,784 ditambah 20,784 sama dengan 41,564 cm persegi. Gimana? Kita lihat lagi supaya ini ya pemakaian luas segitiga pada segi banyak. Contoh kedua. Dalam segi banyak segi 6. Di sini kita punya segi 6 PQRSTU dengan panjang jari dalam lingkaran ya. Dengan panjang jari-jari lingkarannya ini adalah 8 cm. Dia berpusat di O. Yang ditanyakan adalah hitunglah luas segitiga OPQ, nih segitiga OPQ, dan luas segi 6 PQRSTU. Sekarang kita bahas satu-satu. Untuk mencari luas segitiga POQ, kita lihat luas segitiga POQ. Segi 6 ini terdiri dari dua buah 6 segitiga yang kongruen. Berarti bahwa luas segitiga OPQ sudah pasti akan sama dengan segitiga OQR. Juga akan sama dengan luas segitiga OST atau OTU.
Maka kita akan cari dulu luas segitiga OPQ-nya. Untuk mencari luas segitiga OPQ, di sini kita sudah dapat. Kita perhatikan segitiga yang warna merah ini ya. Di sini panjang OP-nya sama dengan panjang OQ, yaitu sama dengan jari-jari lingkaran 8 cm. Yang belum kita ketahui adalah sudut P atau sudut Q. Untuk mencari sudut P atau sudut Q, nih, sudut P, sudut Q atau sudut O ya. Untuk mencari sudut di dalam segitiga ini, karena segitiga ini merupakan adalah segi 6 dari sebuah lingkaran, maka kita dapat bahwa sudut POQ sama dengan 360 derajat dibagi segi N-nya, yaitu 6, menjadi 60 derajat. Maka besar sudut POQ-nya adalah 60 derajat. Untuk menghitung luas segitiga POQ, maka kita dapat bahwa luas segitiga POQ adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, karena dia ini merupakan segitiga sudut OPQ ini adalah segitiga yang besar sudutnya 60 derajat, sudah pasti dia merupakan segitiga sama sisi. Berarti bisa kita cari bahwa rumus luas segitiganya adalah menjadi setengah dikali panjang OP dikali panjang OQ dikali sin dari sudut POQ. Maka dapatnya adalah setengah dikali 8 dikali 8 dikali sin 60. Didapat 32 dikali 0,8660. Didapat hasilnya adalah 27,712 cm persegi. Untuk mencari segi 6 PQ RSTU, karena PQ RSTU itu terbentuk dari 6 buah segitiga yang kongruen dengan segitiga POQ, ya udah tinggal kita kalikan aja. 6 dikali luas segitiga POQ menjadi 6 dikali 27,712. Didapat hasilnya adalah 166,272 cm persegi. Ternyata tidak sulit kan untuk menghitung luas segitiga dan luas segi N? Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke tugasnya. Tugas yang pertama ini adalah presentasikanlah bahwa pada segitiga di bawah ini berlaku rumus luas segitiga yang sudah kita pelajari. Yaitu luas segitiga tadi, bahwa L sama dengan setengah A kali B sin C, L sama dengan setengah kali AC sin B, atau L sama dengan setengah BC sin A. Sekarang ini dalam segitiga PQR. Presentasi kalian buat dalam bentuk video. Demikianlah pembelajaran Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.